warahmatullahi wabarakatuh. Saya Axel Mario dengan NIM 121190115 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini akan menjelaskan hasil resume dari seminar Transitioning from Academy to Industry yang berasal dari Research Academy Elsevier, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Studium Generali yang dengan dosen pengampu Bapak Andika Tias Nugraha. Perbedaan antara lingkungan, industri, dan akademi dan pada era R&D, yaitu perbedaan antara lingkungan industri dan akademi mencakup berbagai aspek, termasuk tujuannya, fokusnya, sumber dayanya, dan hasil akhir yang diinginkan. Contoh perbedaan utama antara R&D di sektor industri dan akademik adalah yang pertama, dapat kita tinjau dari tujuan utamanya, di mana R&D dalam industri fokus utamanya adalah pengembangan produk teknologi ataupun proses baru suatu kepentingan komersial. Dan untuk tujuannya pada akademi itu untuk menciptakan inovasi yang memberikan keuntungan dalam bersaing dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan pada R&D akademik berfokus pada penemuan ilmiah eksplorasi, konsep teoritis, dan pengembangan pemahaman ilmiah serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan tanpa adanya kepentingan komersial yang mendominasi. Contoh yang kedua adalah sumber dana dalam R&D sektor industri, dananya itu berasal dari perusahaan itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, seringkali berasal dari laba atau keuntungan, dan selanjutnya ada dari pendapatan operasional sumber dana tambahan yang bisa berasal dari investasi eksternal ataupun kemitraan bisnis. Sedangkan pada R&D akademik, itu sumber dananya itu berasal dari hibah penelitian, pemerintah, yayasan, organisasi, nirlaba, dan dana pendidikan tinggi. Serta pembiayaan juga dapat diperoleh dari pendanaan swasta, walaupun tidak selalu mendapatkannya ya. Selanjutnya adalah new skill for success. Skill yang dibutuhkan untuk sukses memiliki peranan berupa keterampilan penting untuk berhasil di era modern yang terus berubah ini dan mencakup keterampilan yang tidak hanya terkait dengan pengetahuan teknis atau keahlian khusus dalam suatu bidang, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berinovasi dalam lingkungan yang dinamis, di mana terdapat seperti keterampilan berpikir kritis, problem solve, komunikasi efektif, kolaborasi, dan adaptabilitas, dan yang lainnya. Di mana keterampilan-keterampilan tersebut dianggap penting karena lingkungan bisnis dan pekerjaan saat ini terus berubah dengan cepat akibat adanya teknologi globalisasi dan dinamika ekonomi, serta kemampuan untuk mengembangkan dan mempertajam keterampilan ini dapat menjadi kunci keberhasilan di dunia kerja modern. Yang selanjutnya kita akan membahas project management. Dalam project management kita membutuhkan yang pertama adalah leadership. Leadership itu dalam proses project management ialah yang membuat visi dan misi, memampukan komunikasi dengan jelas, yang bertujuan untuk proyek, serta mampu memberikan bimbingan kepada anggota tim ataupun pekerjanya, serta membantu mereka dalam memahami tugas yang mereka punya, dan memberikan saran atau arahan ketika diperlukan. Di mana contoh lainnya adalah mendorong kolaborasi, yaitu memastikan bahwa anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam mencapai tujuan proyek. Yang kedua adalah effective communication. Kunci berjalannya suatu proyek itu adalah informasi disampaikan harus dengan jelas dan tepat dalam meminimalisir kesalahpahaman yang sangat penting dalam mengelola sebuah proyek. Karena dibutuhkan strategi dan praktik untuk mencapai komunikasi yang efektif, dalam nama sebuah manajemen proyek, itu mempunyai rencana komunikasi yang jelas dan tepat serta memberikan umpan balik yang baik kepada stakeholder. Selanjutnya adalah manajemen stakeholder. Manajemen stakeholder dibutuhkan perhatian yang terus-menerus selama proyek berjalan. Saat melakukan manajemen stakeholder dengan baik dapat membantu meningkatkan kesuksesan dalam sebuah proyek secara keseluruhan yang mengakibatkan kita mendapat dukungan secara terus-menerus. Di mana stakeholder yang dimaksud ini dapat menjadi berupa seorang yang menjadi donatur, investor, dan stakeholder
dibutuhkan sebagai pemberi dana kepada sebuah proyek yang kita punyai. Selanjutnya adalah networking atau mentorship. Networking ialah sebuah proses dalam membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang secara profesional yang memiliki tujuan untuk saling mendukung dan berbagi informasi atau sumber daya jaringan di mana dapat terdiri dari rekan kerja, kolega, mitra bisnis, atau orang-orang dari industri ataupun komunitas tertentu. Mentorship merupakan hubungan di mana seorang individu yang memiliki pengalaman serta keahlian yang lebih tinggi memberikan panduan dan nasihat dan bimbingan kepada individu lain yang ingin belajar dan berkembang dalam bidang tertentu. Networking dan mentorship adalah sebuah alat yang sangat berharga dan penting dalam pengembangan karir serta pengembangan pribadi diri kita. Dengan melalui networking, seseorang dapat memerlukan cakupan kontak profesional, mendapatkan wawasan tentang industri atau bidang tertentu. Manfaat dari sebuah networking atau mentorship adalah menentukan kolaborator dan menemukan kolaborator pelengkapnya. Seperti kolaborator yang dimaksud adalah dalam berusaha, misalnya kita menemukan orang yang menjadi sumber bahan baku kita, menjadi support dalam kita memberikan dana ataupun apa. Yang kedua, adanya pembelajaran dan upaya pendukung. Yang ketiga, membangun reputasi. Ketajaman dalam berbisnis. Ketajaman dalam berbisnis dibutuhkan sebagai bentuk ataupun aspek saat beroperasinya suatu usaha bisnis. Berikut adalah hal yang diperlukan sebagai dasar berbisnis. Yang pertama, pemahaman dan dalam berbahasa bisnis. Kemampuan dan memahami dan menggunakan istilah seperti jargon dan bahasa khusus yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Ini termasuk memahami kosakata yang terkait dengan keuangan, strategi bisnis, pemasaran, dan aspek-aspek lainnya. Dari operasi bisnis, memahami bahasa bisnis adalah penting karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan efektif dalam konteks profesional. Ini juga membantu memahami dokumen bisnis laporan, keuangan, dan komunikasi bisnis lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap usaha bisnis yang dimiliki. Pemahaman secara dasar dan mendalam dalam organisasi perusahaan kita bekerja atau yang kita miliki, ini mencakup pengetahuan tentang tujuan, misi, visi, struktur operasi budaya, dan dari perusahaan itu sendiri. Perbedaan dalam industri. Perbedaan dalam dunia industri dapat mengacu pada 3 hal. Yang pertama adalah luasnya suatu minat dan kalian, di mana pengetahuan yang mendalam atau kalian dalam berbagai bidang atau industri seseorang dengan memiliki minat yang mencakup berbagai topik atau industri dan mungkin memiliki keahlian yang signifikan. Ada suatu hal secara mendalam. Pengembangan secara pribadi dan ilmiah, pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmiah secara teknis tertentu, sekaligus memperbaiki keterampilan sosial, kepemimpinan, dan aspek pribadi lainnya. Dalam konteks difference in industry, ataupun perbedaan dalam industri, kombinasi dari pengembangan ilmiah. Yang ketiga, tekanan pada dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan adalah berupa emphasis on impact dalam konteks difference in industry, yang berarti fokus pada hasil atau konsekuensi dari tindakan atau inisiatif dalam industri tertentu, yang mengacu pada upaya, mengukur, dan menilai dampak positif atau perubahan yang signifikan yang dihasilkan oleh kegiatan atau keputusan yang diambil dalam industri. Selanjutnya kita akan menjadikan sebuah CV yang berkualitas. Cara menjadikan CV yang berkualitas dapat ditimbulkan dari hal yang berikut. Yang pertama, pengalaman yang dimiliki saat di luar negeri, rekam jejak yang dimiliki, ketiga, magang atau pelatihan yang meningkatkan skill, keempat, penghargaan atas sebuah skill, yang kelima, kita harus dapat beasiswa atau hibah sebagai bentuk hadiah dari skill yang dimiliki. Nilai dari sebuah pelatihan, yang pertama itu adalah proses penyeleksian, di mana terdapat sangat kompetitif yang menyebabkan nilai keberhasilan rendah. Yang kedua, aplikasi atau bentuk dari pelatihan, di mana pembentukan CV akademik dan soft skill. Yang ketiga, wawancara. Diri kamu sebenarnya
itu seperti apa, harus dijelaskan secara baik, dan mampu apa yang kamu lakukan untuk perusahaan yang kamu wawancarai. Sekian presentasi hasil resume seminar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.